Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita belajar bersama kembali keterkaitan bagi mitra BPS yang ditugaskan sebagai PML maupun PCL dalam program pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026. Dan langsung saja ya teman-teman ya, kita bahas keterkaitan cara pengisian dokumen lembar kerja penghitungan muatan atau yang disebut SE 2026 Wilkerstad LKM. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini keterkaitan penjelasan tentang lembar kerja penghitungan muatan. Di sini dijelaskan ya teman-teman ya, lembar kerja penghitungan muatan yang digunakan untuk mencatat muatan KK, bangunan, dan perkiraan usaha setiap segmen yang digunakan sebagai dasar pembentukan sub SLS SE 2026 Wilkerstad LKM dicetak untuk setiap SLS atau non SLS. Diisi oleh petugas pendataan lapangan. Nah, di sini di samping ada gambar dokumen keterkaitan SE 2006 Wilkerstad LKM. Dan selanjutnya pada tampilan ini keterkaitan dokumen yang disebut dengan struktur SE 2026 Wilkerstad LKM bisa dijelaskan yang teman-teman ya. Yang pertama tentang blok 1, keterkaitan tentang keterangan tempat. Dan selanjutnya di blok 2 keterkaitan tentang keterangan petugas, dan yang selanjutnya di blok 3 tentang lembar kerja penghitungan muatan. Dan selanjutnya pada tampilan ini kita bahas yang pertama keterkaitan blok 1 tentang keterangan tempat. Di sini dijelaskan yaitu rincian identitas wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, SLS dan jumlah SLS atau non SLS atau sub SLS pada SLS awal. Dan selanjutnya apakah terdapat penggunaan LK peta di wilayah ini, diisi oleh petugas, isikan apakah wilayah tersebut terdapat penggunaan LK peta atau tidak. Penjelasan mengenai wilayah yang memerlukan LK peta akan dijelaskan pada materi penggambaran peta. Dan selanjutnya rincian identitas petugas dan pengawas sudah terisi. Dan selanjutnya tanggal pelaksanaan diisi oleh petugas. Dan di bawahnya sudah jelas ya, blok 2 tentang keterangan petugas. Dan selanjutnya kita next. Di sini keterkaitan tentang blok 3 yaitu lembar kerja penghitungan muatan. Di sini dijelaskan tentang kolom 1 sampai kolom 3. Yang pertama tentang kolom 1 tentang nomor, yang kedua kolom 2 tentang nomor segmen, isikan nomor segmen sesuai yang tergambar dalam peta WS, dan selanjutnya tentang kolom 3 muatan dominan segmen. Ada beberapa muatan dokumen segmen. Yang pertama dengan kode 1 permukiman biasa, kode 2 permukiman mewah, elit atau real estate, dan yang ketiga permukiman kumuh, yang keempat apartemen atau kondominium atau flat, yang kelima kos-kosan atau kontrakan, yang selanjutnya kode 6 pesantren, barak, asrama atau seminar, dan selanjutnya yang ke-8 pusat perbelanjaan modern, mall, pertokoan atau pasar, yang ke-9 kawasan industri atau sentra industri, kode 10 hotel atau tempat rekreasi, kode 11 wilayah tidak berpenghuni atau hutan, kebun, pulau kosong, danau, waduk, rawa, lahan kosong, dan yang ke kode 12 tentang perkantoran, kode 13 pelabuhan, bandara, terminal bus, stasiun. Dan selanjutnya keterkaitan tentang blok lembar kerja penghitungan muatan tentang kolom 4A sampai kolom 5. Diisi jika muatan dominan segmen berkode 8 sampai 13 selain 11. Penjelasan tentang kolom 4A yaitu nama wilayah konsentrasi ekonomi, kolom 4B tentang jumlah sip pada wilayah konsentrasi ekonomi, kolom 4C tentang jam operasional, isikan jam operasional sejumlah sip pada wilayah konsentrasi ekonomi, kolom 4D tentang kontak person, telepon atau email, kolom 5 perkiraan jumlah muatan KK, sisikan jumlah muatan KK yang terdapat dari ketua SLS. Dan selanjutnya keterkaitan tentang blok 3 lembar kerja penghitungan muatan tentang kolom 6 sampai kolom 12. Di sini dijelaskan ya, kolom 6 sampai kolom 9 perkiraan jumlah muatan bangunan, isikan kolom 6 sampai kolom 9 dengan penghitungan secara kasat mata dengan tally.
yaitu kolom 6 bangunan tempat tinggal atau BTT, kolom 7 bangunan tempat tinggal kosong atau BTT kosong, yang kolom 8 tentang bangunan khusus usaha atau BKU, kolom 9 bangunan bukan tempat tinggal BTT non usaha, kolom 10 perkiraan jumlah muatan usaha, kolom 11 total muatan, isikan total muatan yang dengan menjumlah nilai maksimum KK BTT, BTT kosong, BPTT non usaha dan muatan usaha. Kolom 12 yaitu kode sub SLS, tuliskan kode sub SLS yang dibentuk sesuai dengan hasil penghitungan muatan, contoh 00, 01, 02 dan seterusnya, diisi oleh petugas pemeriksa lapangan. Dan selanjutnya di sini keterkaitan contoh pengisian SE 2026 Welkelstad LKM. Dan di sini sudah jelas ya teman-teman ya, ada dokumen yang sudah terisi keterkaitan contoh tersebut. Bisa kita jelaskan ya teman-teman ya, yaitu wilayah SLS RT 068 RW 019 merupakan salah satu SLS di Desa 15 Ulu, Kecamatan Jagabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. SLS tersebut terdiri dari wilayah perumahan, mal, ruko, dan wisata berupa waterfront. Petugas pendataan lapangan dapat membagi SLS tersebut ke dalam 8 segmen berdasarkan batas jelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya tampilan dokumennya. Dan selanjutnya kita next. Di sini keterkaitan ilustrasi wilayah pada peta WS, tata cara penggambaran peta akan dijelaskan kemudian. Sudah jelas juga ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini keterkaitan ilustrasinya. Dan selanjutnya pada tampilan ini keterkaitan contoh tentang segmen pertama merupakan kawasan waterfront OP. Nah, ini untuk baris yang pertama ya teman-teman ya. Ini ada pengisiannya, bisa teman-teman lihat ya. Dan selanjutnya pada tampilan ini di kolom 4B sampai dengan 4D, yaitu jumlah sip pada waterfront OP, yaitu 1, menandakan waterfront OP hanya beroperasi pada satu rentang waktu dalam satu hari, yaitu pada jam 10.00 sampai 16.00. Dan selanjutnya di sini keterkaitan tentang kolom 5 sampai dengan kolom 11. Bisa teman-teman lihat ya, dilakukan penghitungan jumlah muatan pada kolom 5 sampai kolom 10. Selanjutnya penulisan jumlah muatan kolom 6 sampai kolom 10 menggunakan tali dengan menuliskan angka total tali. Untuk rincian yang tidak memiliki muatan dituliskan 0. Dilakukan penjumlahan muatan per segmen pada kolom 11. Dan di sini pada tampilan ini untuk dua baris ada artinya segmen kedua dan ketiga merupakan wilayah perumahan, sehingga kolom 4A sampai kolom 4D tidak perlu diisi. Dan selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat ya, pada kolom 5, 6 bisa dilihat yaitu catatan perkiraan jumlah KK didapatkan dari ketua SLS. Namun apabila ketua SLS tidak dapat memberikan perkiraan jumlah KK per segmen, maka dilakukan proporsi jumlah KK per segmen berdasarkan BTT. Nah, ini sebagai contoh, jumlah keluarga KK pada SLS adalah 100, jumlah BTT pada segmen 2 yaitu 89, jumlah BTT pada segmen 3 yaitu 39, sehingga untuk jumlah KK pada segmen 02 yaitu didapat 89 dibagi 89 plus 39 kali 100 ketemunya 69.5 atau diataskan menjadi 70. Dan selanjutnya untuk jumlah KK pada segmen 3 yaitu 100 dikurang 70 jadi menjadi 30 KK. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya untuk keterkaitan tentang di kolom 5. Kita next. Di sini untuk keterkaitan tentang kolom 11, yaitu kolom 11 yaitu total muatan dihitung dengan menjumlahkan maksimal kolom 5 atau kolom 6 dan ditambah kolom 7 ditambah kolom 9 dan ditambah kolom 10. Dan selanjutnya pada segmen 2 kolom 5 yaitu 70 dan kolom 6 adalah 89, sehingga maksimal kolom 5 kolom 6 adalah 89, nilai terbesar di antara dua kolom. Dan selanjutnya total muatan segmen 2 adalah 89 plus 0 plus 1 plus 0 yaitu 90. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk pengisian kolom 12, yaitu setelah satu SLS selesai, petugas pemeriksa lapangan mengisikan kode sub SLS pada kolom 12 berdasarkan muatan segmen dan penggambaran segmen di peta WS.